Kalau kemarin kamu bisa bikin prestasi, kamu bisa bikin prestasi lagi. Kalau kamu kemarin bisa dapat pasangan hidup yang the best, dan kemudian kamu ditinggalkan, Tuhan bisa gantikan lebih the best. Kalau kemarin aja kamu berhasil, maka yang besok Tuhan juga bisa bikin keberhasilan. Yang kita bisa lakukan adalah bikin evaluasi. Kenapa relationship kita gagal kemarin? Kenapa kita bikin kesalahan kemarin? Bikin evaluasi supaya ketika kita dapat pasangan hidup atau ketika kita dapat kesempatan kembali, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah hal yang baik. No one can go back and make a brand new beginning, but everyone can start today and make a brand new ending. Tidak ada seorang pun dapat memperbaiki masa lalunya, tetapi setiap kita bisa memperbaiki hari ini untuk menciptakan happy ending. Amazing! Yang kedua, bagaimana kita mengatasi luka hati, patah hati, broken heart, mengambil keputusan untuk bangkit dan maju kembali. Jangan lama-lama tinggal dalam kesedihan. Waktunya untuk kita bangkit kembali kepada kisah Daud. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 19-20, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengingatkan ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudahkah mati anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya hidangan disediakan oleh para pegawai-pegawainya. Kita bisa melihat di sini ketika Daud coba berpuasa, berdoa selama 7 hari agar anak yang sakit itu disembuhkan. Melainkan doanya tidak dijawab. Anak itu meninggal. Daud berhenti masa kabur. Dia bangkit. Dan kemudian dia kembali melakukan aktivitas. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menuding Tuhan salah. Bahkan dia sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, "God is good all the time." All the time God is good. Tuhan itu baik selalu. Selalu Tuhan baik sama aku. Dan apa yang terjadi? Maka yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan memulihkan keadaan Daud. Dan Tuhan memakai Daud di masa-masa hidupnya, di mana Daud dipercayakan, Daud berkarya begitu luar biasa. Dan di sini saya juga belajar bahwa setiap kita gak pernah lepas dari namanya disakitin, atau dilukai, atau tidak lepas dari namanya broken heart, remuk hati, patah hati. Saya juga teringat waktu saya SMA, saya cukup dekat dan jadian sama seseorang di sekolah. Dan kemudian berjalan waktu 6 bulan, kemudian wanita ini dia dekat sama orang lain dan dia jadian sama orang lain. Saya ditinggalkan begitu saja. Kemudian saya tanya, "Kenapa kamu meninggalkan?" "Ya saya udah gak suka lagi, saya udah gak cocok lagi sama kamu." Wah, saya mengalami broken heart. Hati saya seperti terluka, hati saya seperti tersayat. Tapi hari itu saya lari kepada Tuhan. Saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saya minta Tuhan untuk membalut luka. Dan kemudian setelah itu saya mengambil keputusan untuk make a decision, untuk bangkit. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Bahwa ada rencana Tuhan yang masih perlu saya kerjakan di depan. Kalau saya berkesah, kalau saya sakit hati, maka ini gak akan memperbaiki hidup saya, gak akan memperbaiki masa depan saya, gak akan memperbaiki saya punya prestasi. Yang saya lakukan adalah saya mulai make a decision untuk bangkit dan kemudian maju kembali. Saya bikin celebration, saya undang teman-teman di Komsel untuk merayakan makan bersama. Dan mereka bertanya, "Kenapa kamu tumben-tumben bikin celebration, undang kita makan?" Karena saya mau merayakan hari putus cinta. Wow, teman saya berkata kaget, amazing. Biasanya orang putus cinta, murung, sedih, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak mau makan. Tapi berbeda sekali dengan kamu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya masa depan yang indah, kita gak boleh tinggal dalam keterpurukan. Kita harus bangkit. Sebab rencana Tuhan indah. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan sama orang lain. Rencana Tuhan cuma bisa digagalkan oleh diri kita sendiri. Ketika kita sudah lewat masa berkabung, kita harus cepat bangkit untuk mengerjakan tugas-tugas kita kembali. Untuk mengerjakan kehendak Bapa. Sebab life must be go on. Hidup ini harus terus diperjuangkan. Hidup ini harus terus dijalankan. Jangan kita tinggal di dalam masa kabung kita terus. Ketika engkau diputusin pacar, jangan terus bersedih, apalagi gantung diri.
sangat mengenaskan. Buatlah celebration dan kemudian tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang yang bisa bikin prestasi kembali. Kalau kemarin kau bisa bikin prestasi, kau bisa bikin prestasi lagi. Kalau kamu kemarin bisa dapat pasangan hidup yang the best, dan kemudian kamu ditinggalkan, Tuhan bisa gantikan lebih the best. Kalau kemarin aja kamu berhasil, maka yang besok Tuhan juga bisa bikin keberhasilan. Yang kita bisa lakukan adalah bikin evaluasi. Kenapa relationship kita gagal kemarin? Kenapa kita bikin kesalahan kemarin? Bikin evaluasi supaya ketika kita dapat pasangan hidup atau ketika kita dapat kesempatan kembali, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah hal yang baik. No one can go back and make a brand new beginning. But everyone can start today and make a brand new ending. Tidak ada seorang pun dapat memperbaiki masa lalunya. Tetapi setiap kita bisa memperbaiki hari ini untuk menciptakan happy ending. Amazing. Puji Tuhan. Waktu saya make a decision untuk celebration. Dan akhirnya saya bisa sekolah dengan baik, berprestasi dalam sekolah, melayani dengan baik, dan kemudian sungguh-sungguh di dalam potensi saya kembangkan, dan akhirnya saya mendapatkan yang jauh lebih baik, mendapatkan yang jauh bisa melengkapi. Saya bersyukur bahwa hari itu Tuhan mengingatkan untuk kita jangan tinggal di dalam kesesakan, jangan selalu berada dalam rasa kabur, tapi bangkitlah. Dan yang menarik, Daud adalah seorang raja yang memerintah 40 tahun di Israel. Insiden Daud bikin ulah dan anaknya mati itu di usia pemerintahan 20 tahun masa Daud memerintah bangsa Israel. Tetapi masih ada 20 tahun berikutnya di mana Tuhan setia sama Daud, di mana Tuhan memulihkan keadaan Daud, di mana Tuhan memberkati Daud, di mana Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud, sampai Daud menulis kitab Mazmur 23 yang menjelaskan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun aku melewati lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut, gelombang-gelombang, tapi tongkat dan gada Tuhan selalu menyertai dan menghibur aku sehingga aku bisa mengalami pemulihan. Kalau Daud bisa dipulihkan, maka Tuhan bisa memulihkan keadaan kita juga. Ayo bangkit. Seandainya Daud tidak bangkit di 20 tahun masa usia pemerintahannya, maka kita gak bisa lihat Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak bisa lihat Daud justru mempersiapkan bait Allah. Kita gak bisa melihat Daud. Dari Daud keturunan lahirlah sang juru selamat. Saya percaya masa lalu kita bukan akhir segala-galanya. Ketika kita bangkit, maka Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita.